Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Oleh karena itu tadi saya minta tolong ya video dinyalakan karena ini forumnya khusus. Biasanya saya kalau seminar saya nggak minta video dinyalakan, tapi kalau kita kajian khusus ya itu bagian dari adab. Ya, itu penting sekali kita jaga kalau kita mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi sekarang ini kan eranya Zoom ya. Zoom itu ya harus hadir ya dengan dengan wajah juga ya, dengan video, kecuali kalau berhalangan ya silahkan izin. Karena itu penting sekali ya dalam berbagai perkuliahan ya dosen nggak mau dia mulai kalau mahasiswanya tidak tidak nyala, karena kita seperti bicara dengan layar ya. Itu penting, minta tolong yang memang berhalangan silahkan, tapi yang memang kalau nggak mau menyalakan videonya menurut saya sebaiknya tidak usah hadir ya. Jadi biar memang serius kita mengikuti kajian keilmuan. Kita berdoa mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, ilmu yang bermanfaat itu sangat tergantung kepada keridhaan guru. Jadi kalau guru nggak ridho, nggak suka, ya itu susah dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, malah bisa dapat ilmunya mudarat, ilmu yang akan mencelakakan diri sendiri. Nah, itu yang penting ya. Jadi tolong nanti ke depan selalu itu ya, adab ilmu itu dijaga betul dalam setiap kajian ya, setiap kita kajian ilmu apa saja, karena ilmu yang bermanfaat itu sangat penting ya. Masih banyak yang belum nyalain videonya ya, Hanif ya. Apa masalahnya, apa nggak ada sinyal atau? Tinggal yang izin Ustaz Pak. Iya, yang izin yang izin silahkan, yang nggak izin tolong di remove aja deh ya. Yang nggak izin videonya. Biar kita saya lebih suka kajian itu 1-2 orang ya. Tapi serius ya. Artinya kalau memang nggak niat serius jangan gitu ya. Rugi ya. Namanya dulu sudah Ustaz. Dikenalkan dulu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mengkaji tentang worldview, ya, Islamic worldview. Saya mengajar Islamic worldview itu dari 2005 di Pasca Sarjana UI dulu, Pusat Studi Timur Tengah dan Islam, itu selama 5 tahun. Waktu itu ada permintaan dari Pasca Sarjana UI untuk materi yang merangkum ya berbagai mata kuliah itu. Akhirnya saya sodorkan ya sudah Islamic worldview. Alhamdulillah sempat berjalan 5 tahun, tapi kemudian ada permintaan dari dosen di sana untuk tim yang saya buat, diktat yang saya buat itu tim saya itu waktu itu saya dengan Dr. Mukhlis Hanafi, dengan Ustaz Atenin Armas, ada berempat saya ngajar itu. Terus kemudian diminta bergabung dengan para dosen yang lain yang saya pikir nanti susah kalau digabungkan karena pemahaman ya tentang Islamic worldview ini. Kemudian alhamdulillah 2010 itu mulai di UIK ya, Pasca Sarjana,
S2, S3. Sekarang Islamic Worldview ini saya mengajar mulai dari SMA kelas 1 sampai S3. Materi Islamic Worldview. Kadang-kadang ada pelatihan Islamic Worldview untuk ibu-ibu majelis taklim gitu ya. Apa sih sebetulnya Islamic Worldview ini? Ya, kalau Islamic Worldview ini adalah pandangan alam. Ya, kalau definisi yang sederhana yang dibuat Prof. Alatas itu adalah ru'yatul Islam lil wujud. Ya, pandangan Islam terhadap realitas, ya, terhadap yang wujud. Artinya kalau ada pandangan Islam, ada ru'yah, ya, tentu ada ru'yah yang bukan Islam. Ada ru'yah ghorbiyah, ya, ru'yah Nasroniyah, ya, atau ru'yah sekulariah, ya, yang sekarang sangat dominan dalam kehidupan umat manusia sekarang, ya, yang paling dominan sekarang yang ru'yah sekulariah itu. Nah, ini yang telah dikritik keras oleh Pak Natsir, ya, sejak awal abad 20, ya, beliau sudah mengkritik ini tentang sekularisme, dan puncaknya nanti ketika Pak Natsir pidato di Konstituante, ya, pada 12 November tahun 1957. Itu penting sekali pidato Pak Natsir yang mengupas, ya, bahaya sekularisme atau kelemahan-kelemahan sekularisme. Pak Natsir bukan hanya mengkritisi sekularisme, ya, dalam tataran negara, pemisahan negara dari agama gitu ya, tapi sampai sekularisme dalam cara berpikir, ya, sekularisme dalam konsep keilmuan. Itu yang mendasari, itu yang sangat berbahaya. Karena pola pikir sekuler gitu ya, cara berpikir sekuler yang jadi sekularisme dalam tataran filosofis gitu ya. Itu sangat berbahaya, dan mungkin banyak orang tidak sadar bahwa dia sudah terkena, ya, wabah worldview sekuler ini. Jadi kenapa misalnya bangsa Arab gitu ya, bangsa Arab sebelumnya kan bangsa yang tidak dikenal di peta sejarah peradaban itu, ya, kemudian Islam datang mengubah, ya, keadaan bangsa Arab itu, ya, menjadi bangsa yang terbaik di dunia, yang Rasulullah SAW menyebut khairun nas qarni, gitu. Sebaik-baik manusia itu zamanku. Nah, kenapa sahabat Nabi itu, ya, menjadi manusia-manusia terbaik, ya, secara fisik, ya, kan sama saja. Sahabat Nabi, ya, dari Nabi Adam sampai kita ini, spesies kita sama, manusia. Struktur anatominya sama, ya. Proses metabolisme makanannya juga sama, peredaran darahnya sama, sel-sel otaknya sama. Tapi kenapa sahabat Nabi disebut khairun nas, ya, sebaik-baik manusia? Karena mereka telah menjalani satu proses pendidikan terbaik. Ya, itulah yang mengubah mereka, ya, dari bangsa yang nggak diperhitungkan sama sekali, ya, di peta sejarah. Ya, makanya waktu perang Yarmuk, ya, perang Yarmuk itu perang setelah Rasulullah SAW wafat, ya, di masa Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pasukan Islam datang ke wilayah Romawi, waktu itu daerah Syam, ya, Yordan, Syria gitu. Pasukan Romawi waktu itu ratusan ribu jumlahnya dengan senjata yang sangat lengkap. Mereka sangat merendahkan, ya, memandang rendah bangsa Arab, karena bangsa Arab waktu itu dianggap bangsa yang perampok gurun pasir lah gitu ya kerjaannya. Jadi mereka cuma dihina aja, kalau kalian kesini mau emas, mau uang, ya kami kasih, nanti tahun depan kesini lagi kami kasih uang lagi gitu. Dan Khalid bin Walid sebagai panglima perang waktu itu menjawab dengan dengan jawaban yang menohok mereka. Ya, kami ini bangsa peminum darah, ya, dan kami dengar bahwa darah orang Romawi itu lezat. Gitu. Nah, itu tuh keberanian Khalid bin Walid, ya, mengangkat moral, ya, pasukannya waktu itu sempat ada kekhawatiran bagaimana menghadapi pasukan Romawi yang sudah sangat terkenal, ya, di dunia. Dan akhirnya kita tahu
Perang Yarmuk itu dimenangkan oleh umat Islam, itu sangat fantastis. Ya, kemudian umat Islam bisa masuk ke Yerusalem. Nah, itu hanya 5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Tahun 636 Masehi. Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Jadi kenapa bangsa Arab gitu ya dalam waktu begitu singkat? Kalau kita lihat tuh perkembangannya luar biasa. Rasulullah menerima wahyu itu 610 Masehi. Ya, kemudian 622 Rasulullah hijrah. Ya, 622. Ya, hijrah dalam keadaan yang terancam, ya. Nggak lama setelah hijrah langsung ya diperangi perang Badar, dikepung dalam perang Khandaq, ya, perang Ahzab itu. Ya, 622, ya, 632, 10 tahun kemudian umat Islam sudah mengalahkan kekuatan salah satu kekuatan terbesar di dunia, itu kekuatan Romawi. Bagaimana ya proses yang dijalani oleh para sahabat Nabi ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ayat-ayat yang pertama turun itu adalah ayat worldview. Itu mengubah ya. Pertama coba aja lihat ya, Iqra ya kan. Bacalah, tapi bukan berhenti dibacalah. Waktu itu banyak orang membaca. Yahudi membaca, Kristen membaca, ya. Bangsa Arab ummi, dia paling terbelakang. Makanya direndahkan martabatnya oleh orang-orang Yahudi, ya. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ada konsep yang luar biasa di situ. Ya, bangsa Arab itu dikenalkan dengan konsep membaca dengan menyebut nama Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan. Alladzi khalaq. Ya. Sedangkan mereka sebelumnya penyembah patung, penyembah berhala. Ya, kemudian khalaqal insana min alaq. Nah, alaq waktu itu mereka belum kenal ya, sesuatu yang melekat ya, min alaq ya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dari situ. Dan yang hebat lagi nanti ya, apa, Tuhan yang mengajar. Alladzi 'allama bil qalam. Itu enggak ada di dalam apa ya, dalam persepsi apa worldview kaum musyrik Arab waktu itu, enggak ada konsep Tuhan yang mengajar dengan pena. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Yang mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ini sangat mendasar, mengubah. Jadi konsep tentang Tuhan, ya, persepsi tentang manusia tahu, ya, tahu itu, ya, itu dari Tuhan, diberikan ilmu oleh Allah. Ya, nah ini yang kemudian mengubah. Ya, dan ayat-ayat Makkiyah kalau kita perhatikan itu kan ayat-ayat yang mengubah worldview secara mendasar. Ya, jadi misalnya mengubah ya cara pandang terhadap dunia. Nah, itu berubah. Yang sebelumnya mereka memuja dunia, mereka mengagungkan dunia, ya kan, memuja kecantikan, memuja kekayaan, memuja harta, memuja bangsawan, ya. Itu ayat Al-Qur'an itu mengubah, ya. Tiba-tiba kemudian diturunkan berbagai ayat tentang hari akhir. Begitu dominan, ya. Ayat-ayat Makkiyah itu tentang hari akhirat. Jadi umat Islam waktu itu diubah cara pandang terhadap realitas ini, ya, terhadap dirinya, ya, terhadap asal usulnya, dari mana dia berasal, ya. Kan khalaqal insana min alaq, berubah asal usulnya dari mana. Kemudian setelah dia mati, itu penting. Hidup ini yang terpenting itu dia tahu, ya, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, ya kan. Dan setelah mati dia kemana? Nah ini semua ya, hadirin rahimakumullah, adalah itulah yang mengubah. Mengapa kemudian para sahabat ini menjadi orang-orang pembelajar yang luar biasa? Mereka bangsa yang ummi, ya, bangsa yang tidak punya tradisi tulis. Ya, itu diubah ya menjadi oleh Rasulullah SAW menjadi bangsa yang haus menulis.
Nah, di Madinah kita lihat kan sikap sahabat Nabi, Masya Allah, ya, mereka orang-orang yang sangat haus menulis karena mereka tahu ya makna tulisan itu. Ya, di zaman itu alat tulisnya hanya batu, ya, kulit, pelepah kurma, daun kurma, kadang-kadang dinding, apa aja dipakai yang bisa untuk menulis. Tapi bagaimana di zaman itu beberapa sahabat punya catatan mushaf Al-Quran, punya catatan hadis. Sampai ada yang menurut Profesor Mustafa Azami, yang gurunya Profesor Ali Mustafa Yaakob ya di di Riyadh ya, itu dalam disertasinya menjelaskan tentang apa bukti bahwa para sahabat Nabi itu punya banyak catatan hadis. Ya, sampai Rasulullah pernah melarang para sahabat itu untuk mencatat selain Al-Quran, la taktub anni ghairal Quran, meskipun larangan itu bersifat khusus ya, karena Rasulullah tidak mau tercampur antara Al-Quran dengan yang lain gitu ya. Jadi bangsa Arab itu bangsa yang kemudian mereka menjadi pembelajar, dan itulah modal kebangkitan di mana saja. Kalau kita bicara kebangkitan satu bangsa ya, satu peradaban, itu dimulai dari budaya literasi. Sampai Rasulullah buat kebijakan yang nggak pernah dikenal sebelumnya ya. Misalnya beliau membuat kebijakan membebaskan tawanan perang yang bisa mengajar membaca dan menulis. Ya, itu nggak pernah dikenal tuh sebelumnya. Rasulullah itu punya 60 lebih sekretaris. Ya, dan bayangkan tradisi ya membuat perjanjian tertulis, ya, Piagam Madinah tertulis. Dan sampai sekarang Piagam Madinah itu merupakan konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Ya, itu the first written constitution in the world, itu Piagam Madinah. Ini worldview. Jadi pentingnya worldview itu di situ. Ya, manusia itu akan berubah. Ya, kalau dia worldview-nya berubah. Ya, dia cara pandang dia. Ya, ru'yatul Islam lil wujudnya. Dia melihat realitas dirinya itu siapa. Nah, inilah sebenarnya yang sekarang ini kita hadapi sangat serius dalam dunia pendidikan kita. Ya, anak-anak kecil ya, dari kecil sudah diajarin. Dari TK ya, itu saya punya TK soalnya. Itu namanya kurikulum 2013 Kurtilas itu. Sudah diarahkan bahwa anak-anak ini adalah potensi alat-alat produksi. Mereka akan disiapkan menjadi karyawan yang memiliki daya saing. Saya baca pengantar TK untuk kurikulum 2013 ini, anak-anak itu sudah bicara tentang MEA, masyarakat ekonomi Asia. Ya. Jadi kita lihat roadmap pemerintah yang terakhir ya diluncurkan itu, meskipun belum resmi ya, peta jalan pendidikan ya. Itu apa target pendidikan kita? Betul-betul pendidikan diarahkan ya untuk bagaimana anak-anak ini gitu ya, setelah lulus kuliah nanti mereka bisa menjadi karyawan, bekerja ya supaya dapat gaji. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan status Indonesia supaya tahun 2030 ya itu menjadi negara maju. Ya, jadi pembangunan ini diukur maju, negara maju itu diukur gitu ya. Dari apa? Dari uang. Kalau income per kapita lebih dari 9.000 US dollar per tahun, itu negara maju. Nah, kita sekarang ini di angka 4.000-an. Kita masih middle low income sebetulnya. Ya, kata teori ini gitu ya. Jadi negara maju itu kalau negara duitnya banyak gitu. Ya, ini tahun 2030 ditargetkan ya income per kapita kita 11.228 ya US dollar per kapita per tahun. Ya, jadi dulu makna universitas ya, sampai orang barat mengambil makna universitas itu dari Islam, dari kuliah ya, dari jamiah ya. Kalau dulu di negeri-negeri muslim, jamiah atau kuliah itu adalah tempat untuk mendidik manusia menjadi orang yang baik. Nah, seperti konsep pendidikannya Pak Najir itu kan membentuk manusia yang integral, yang utuh, yang seutuhnya, yang berbasis tauhid gitu ya. Nah, inilah sebetulnya ya. Tapi kemudian mengalami penyempitan ya. Di barat saja ya, yang sekuler gitu ya, pendidikannya itu mereka masih ada sisi-sisi humanisnya. Ada kritik ya terhadap proses pendidikan di Eropa
setelah era revolusi industri yang semakin semakin sempit. Jadi sudah sekuler, sempit lagi. Hanya mencetak orang yang bisa bekerja, itu saja. Menghasilkan duit supaya dia bisa hidup, bisa makan, bisa senang-senang gitu ya. Nah, itu nanti yang dituju. Ya. Dulu Pak Nur mungkin termasuk yang ikut demo tuh waktu NKKPKK dulu tahun 78 tuh. Saya belum masuk kuliah, tapi saya sudah membaca cerita bahwa mahasiswa kita dulu kan protes ya ketika NKKPKK itu, karena mahasiswa dipaksa hanya masuk kampus dan hanya belajar, nggak boleh aktif di mana-mana ya, yang penting dia selesai akademiknya, bisa kerja, bisa cari makan gitu. Jadi membentuk mahasiswa sebagai pemimpin masyarakat ya, sebagai itu dulu dulu semakin diperkecil, makanya dulu ngelawan mahasiswa itu ya. Nah, sekarang ini di era digital ini gitu ya, di era disrupsi semakin sempit lagi ya, kesempatan untuk aktif ya di kampus itu semakin mengecil sekarang. Ya, jadi pembentukan kepribadian melalui organisasi HMI, PII itu udah semakin kecil sekarang. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika digiring, dan untuk sampai ke situ bahwa anak-anak itu betul-betul digiring cita-citanya hanya bagaimana kuliah itu masuk ke jurusan favorit, yang dikatakan favorit itu adalah yang jurusan itu bisa menghasilkan banyak uang. Nah, itu yang dikejar ya. Kalau sekarang di UI misalnya yang masih sangat favorit itu pertama kedokteran ya. Kedua itu sekarang sudah mulai nih aktuaria, prodi aktuaria. Jadi profesi aktuaris itu dia harus kuat di matematik dengan ekonomi. Nah, biar dia menjadi aktuaris itu baru masuk kerja itu sudah puluhan belasan juta. Nanti dia berapa sertifikat tertentu dalam berapa tahun gajinya sudah 40-50 juta, ya 30-40 juta. Itu yang dikejar tuh. Ya, maka beberapa kampus swasta sekarang ikut berlomba-lomba mendirikan prodi aktuaris ini, ya aktuaria. Ya. Jadi apakah itu salah? Nggak salah, ya. Cuma nggak proporsional. Ya, jadi harusnya pendidikan itu adalah melahirkan manusia yang utuh, ya, yang al-insan al-kulli atau a universal man. Manusia yang utuh gitu ya, sebagai manusia yang baik ya. Kalau dalam konstitusi benar sudah pasal 31 ayat 3 itu ya, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang ya. Nah, saya mau ini ya, karena apa yang saya sampaikan, karena worldview itu dibentuk dari sini ya, dari cara pandang dia terhadap hidup, ya, terhadap termasuk dirinya, terhadap makna sukses. Apa itu namanya sukses? Apa itu mulia? Kan Al-Quran itu hadir gitu ya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya. Wabayyinati minal huda wal furqan, ya, dan penjelasan tentang al-huda dan al-furqan itu fungsinya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus membangun worldview kita. Ya, contoh misalnya gitu kan, ketika kita menyebut kata sukses atau maju lah, ya itu kan sudah Al-Quran menyebutkan yang namanya maju apa sih? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau satu bangsa misalnya Al-Quran menyebutkan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, ya, maka pasti, itu Allah, la fatahna, pasti, ya, kami buka itu, ya, berkah dari langit dan dari bumi. Nah, itulah sebetulnya konsep negara maju, ya. Konsep negara maju itu adalah negara yang masyarakatnya beriman dan bertakwa. Itu negara maju. Jadi kalau negara kita mau maju, apa yang harus kita tingkatkan? Iman takwanya yang paling penting, ya. Bukan income per kapitanya. Tapi nanti bukan berarti Islam menolak income per kapita, tidak. Ya. Konsep kemajuan seperti ini yang diajarkan dari sejak SMP. Ya. Sampai sekarang masih sama.
ciri-ciri negara maju, negara yang income per kapitanya tinggi gitu ya, negara yang sampai ada di pelajaran SMP sekarang ini, negara maju adalah negara yang pertumbuhan penduduknya rendah. Gitu. Jadi ini kan nggak benar ya cara pandang kemajuan negara kita disuruh jadi negara maju, tapi standar maju itu betul-betul apa ya membebek kepada standar barat, ya standar sekuler bahwa maju itu materi, gitu ya. Jadi kalau apa namanya income per kapitanya tidak sekian berarti nggak maju kan gitu. Nah itu kan kacau kalau begitu. Apa kalau begitu namanya maju? Ya padahal negara paling maju di dunia ya sepanjang sejarah sampai kiamat gitu ya. Negara paling maju itu negara Nabi. Ya, karena Rasulullah SAW itu khairun nas qarni. Madinah itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu negara terbaik yang pernah ada di dunia. Ini kan hilang dari gambaran kita, gambaran anak-anak sekarang sekolah tuh nggak ngerti. Mereka kalau saya tanya ya, yang udah hafal Quran tuh saya tanya, kamu sebut contoh negara maju dong, siapa? Gitu. Udah, saya beberapa pesantren tahfidz ya, santrinya saya tanya, mesti kalau mereka saya tanya begitu, jawabannya nggak jauh-jauh. Amerika, Jepang, Inggris. Saya bisa bilang, kamu ngafal Quran, tapi konsep Quran nggak masuk, nggak membentuk cara berpikir. Ya, itu kamu cara berpikirnya sangat materialistik. Ya, seperti surat Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ini kan positivisme. Ingatlah ketika kalian, wahai Bani Israel, berkata kepada Musa, ya Musa, lan nu'mina laka, wahai Musa, kami gak akan pernah beriman kepada, ya, sampai gitu ya, kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Nah ini empirisisme ini positivisme. Inilah dulu yang menghancurkan Turki Utsmani dari dalam, yang ditanamkan oleh Freemason ya di loji-loji mereka. Ini saya teliti betul kaderisasi Freemason terhadap tokoh-tokoh Turki muda. Ya, tokoh positivisnya namanya Ahmed Reza. Yang sangat ekstrim itu Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet ini sangat-sangat ekstrim sekuler. Dengan apa mereka dididik sejak muda itu? Dengan ini sekularisme, positivisme di loji-loji Freemason. Jadi ketika Sultan Abdul Hamid gak mau menyerahkan Palestina, maka Zionis pinter, mereka didik generasi mudanya. Ya, generasi muda itu dididik berapa lama? 20 tahun. Kenapa sekarang saya di mana-mana ngotot itu ya, siapkan roadmap 20 tahun ke depan. Karena pendidikan itu untuk satu generasi itu 20 tahun. Proses lahirnya itu. Jadi jangan menganggap bahwa lahirnya Kemal Atatürk itu tiba-tiba, enggak. Jangan begitu cara berpikir. Itu mereka sudah disiapkan 20 tahun sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita membaca sekarang anak-anak umur 15-20 tahun dikasih materi begitu, kita bisa membaca ke depan 20 tahun lagi mereka akan jadi apa. Ya, karena sudah ada petanya. Memang peta jalannya pendidikan ini diarahkan positivisme. Ya, jadi hanya menerima ilmu dari jalur panca indera yang disebut dengan empirical knowledge. Nah ini yang kan begitu. Akhirnya apa mereka menilai maju dari apa? Materi kan. Oh maju itu kalau negaranya kaya, income per kapitanya tinggi. Enggak ada sama sekali iman, takwa, akhlak mulia itu enggak ada. Padahal Rasulullah jelas ya beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Orang mukmin yang terbaik imannya, yang sempurna imannya, paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi akhlak itu indikator dari keimanan. Ya, kejujuran, ya tidak malas, tidak sombong, ya, tidak ria. Ya, itu refleksi dari keimanan. Ya, kan Rasulullah memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, u'ithul utamima makarimal akhlak. Nah inilah yang diubah cara pandang tadi itu, ya, diubah sehingga
ketika orang anak-anak sudah nggak ngerti lagi, dia nggak paham bahwa khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku. Ya. Makanya Madinah itu apa istimewanya? Madinah di masa Nabi itu adalah tempat berkumpulnya ya manusia-manusia terbaik dalam jumlah yang besar di waktu yang sama. Generasi sahabat ini nggak bisa diulang. Karena akhirnya tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, setelah itu baru generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa generasi sahabat terbaik? Karena pendidikan yang mereka terima adalah pendidikan terbaik. Bagaimana nggak terbaik? Kurikulumnya langsung dibimbing oleh wahyu mereka. Kurikulumnya langsung kurikulum wahyu. Makanya Ormas Hidayatullah itu pendirinya Pak Abdullah Said itu kan ada model pendidikan berdasarkan kronologis turunnya wahyu. Ya, itu ada modelnya, ya, ada disertasi juga. Ya, meskipun ada catatan untuk itu, tapi paling enggak berusaha untuk bagaimana dulu gitu ya. Wahyu membimbing ya lahirnya generasi unggul ini. Dan yang lebih penting lagi, gurunya guru terbaik. Itu yang nggak bisa diulang. Ya, guru besarnya gitu ya, langsung itu dididik oleh manusia terbaik. Khairul anam. Kan makhluk terbaik itu Rasulullah SAW. Guru terbaik itu Rasulullah SAW. Panglima perang terbaik itu Rasulullah SAW. Ya, suami terbaik itu Rasulullah SAW. Ya, bahkan waktu itu ya, fisik terbaik itu fisiknya Nabi. Rasulullah itu bukan hanya contoh dalam akhlak, tapi contoh dalam tubuhnya juga, kholoknya itu. Nah, ini yang tidak mudah ya. Beliau ini, jadi kalau kita ya dapat gambaran gitu ya, yang salah, akhirnya kita salah juga. Kan kita semua ingin maju, tapi ternyata gambaran maju aja udah salah. Ya, bahwa maju itu dalam Islam yang terpenting adalah maju jiwanya. Ya, jadi orang itu maju kalau umurnya makin bertambah, ya, ilmunya makin bertambah. Makanya waqul rabbi zidni ilman. Ya, kan satu-satunya doa yang Rasul diperintahkan oleh Allah untuk minta tambah itu hanya ilmu. Ya, saya sampai sekarang nggak ketemu tuh ada ayat Quran ya yang memerintahkan waqul rabbi zidni baitan, ya Allah tambahlah rumahku, nggak ada. Ya, waqul rabbi zidni zaujatan, ya Allah tambahlah istriku. Itu nggak ada harfiah itu nggak ada itu ya. Apalagi waqul rabbi zidni sayyarotan, nggak ada itu. Ya Allah tambahlah mobilku. Yang disuruh minta tambah itu waqul rabbi zidni ilman. Ya. Tapi karena orang nanti juga kacau, nggak paham juga tentang ilmu, akhirnya dia nggak merasa bahwa tambah ilmu itu nikmat kan gitu. Ini kan problem juga akhirnya. Karena rusak persepsi tentang ilmu rusak, worldview tentang ilmu rusak. Ya, jadi tentang manusia udah rusak, gambaran kemajuan rusak, ya, tentang hidup di dunia ini rusak. Dan inilah yang digambarkan, ya. Banyak ya Said Qutb misalnya menulis buku tentang Barat, tentang Amerika, ya. Syekh Abdul Hasan Ali Anadwi, nah, itu tuh sahabatnya Pak Natsir ya, dari India. Beliau ulama besar India yang mendapat penghargaan juga seperti Pak Nasir dari Kerajaan Arab Saudi. Syekh Abdul Hasan Ali Anadwi mengatakan belum pernah ya umat manusia itu hidup ya dengan cobaan iman seberat seperti sekarang ini, dia bilang. Nggak ada yang lebih berat dari sekarang. Ya. Jadi tantangan iman yang paling berat menurut beliau itu hidup di zaman sekarang. Di zaman di mana ya menurut beliau materialisme itu begitu dominan. Akhirnya orang kalau sudah materialisme, ya sekularisme, ya sudah dia tujuannya dunia. Padahal Al-Quran memerintahkan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata. Walatansa nasibaka minad dunia, kan itu. Jadi cara pandang kita, worldview kita harusnya dalam hidup ini gitu ya. Itu pandangan kita itu melintasi dunia. Bahkan akhirat itu menjadi tujuan utama. Ya. Tapi jangan lupakan duniamu, kan gitu statusnya.
Ya, orientasinya itu cari apa yang disiapkan Allah untuk kita semua di akhirat gitu. Nah, itu worldview, ya. Nah, kalau orang pandangannya akhirat, ya nggak akan dia rebutan jabatan, karena jabatan apapun itu menambah beban amanah dia di akhirat nanti, ya. Makanya kalau orang itu worldview-nya benar, worldview Islamnya kuat, kalau laki-laki itu berat dia nambah istri, karena dia tahu di akhirat berat, ya. Jadi kalau worldview-nya akhirat itu nggak gampang. Makanya pimpinan Dewan Dakwah itu hampir nggak ada yang istrinya lebih dari satu, ya. Meskipun banyak yang suka gitu ya, yang suka, tapi tetap nggak, karena itu tadi berat di akhirat, di dunia aja berat. Gitu. Sebaliknya perempuan sebenarnya, ya, kalau dia visinya akhirat, kalau perempuan itu sendirian, itu sebenarnya di akhirat dia berat hisapnya. Tapi kalau istrinya 4, itu ringan hisapnya, karena dia cuma laporannya seminggu, yang 3 minggu bukan urusan dia. Gitu ya. Ya Allah, saya lapor seminggu, kan gitu. Ya, yang 3 minggu bukan urusan saya, kan ringan jadi. Nah, inilah karena orang ya sekarang ini orientasinya dunia, ya. Jadi nganggep kalau laki-laki senangnya kawin lagi gitu loh. Padahal kalau laki-laki ingat akhirat berat. Dia satu istri mengamalkan ayat Qu anfusakum wa ahlikum naro itu berat. Kalau orang nggak punya anak ya, itu hisapnya di akhirat berat. Begitu dia punya anak 1, oh itu berat. Ya, misalnya Rasul sebut ya, Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi ala walidihi ayyuksina ismahu wa yuksina maudi'ahu wa yuksina adabah. Hak anak atas orang tuanya itu mendapatkan nama yang baik, mendapatkan tempat tinggal yang baik, dan mendapatkan pendidikan atau adab yang baik. Itu hak anak. Maknanya kalau orang tua nggak mendidik anak dengan adab yang benar, hak anak nggak ditunaikan. Nah, itu kalau anak 1. Lalu kalau anaknya 27, berat. Ya. Ada ya. Tapi ada yang mampu. Ya, saya baru dari Lamongan waktu Oktober yang lalu, Pesantren Muhammadiyah di Paciran Lamongan dia, di Karangasem. Itu kiainya ya, Kiai Abdurrahman itu, namanya Abdurrahman Samsuri. Beliau mendirikan pesantren ini tahun 48, jadi sudah 73 tahun umur. Itu beliau ini anaknya 29. Kiai Abdurrahman ini anaknya 29, ya, dari 3 istri. Dan banyak yang hafal Quran. Ya. Saya tanya anaknya yang sekarang jadi kiai. Itu langka yang begitu. Itu manusia khusus itu. Jadi ya, anaknya 29 gitu ya. Itu tapi kalau dia beliau silahkan ya, kalau yang mampu gitu ya, tanggung jawab dunia akhirat, karena akhirat lebih berat ya tanggung jawabnya itu. Ini jadi cara pandang ini gitu ya terhadap realitas ini sangat dipengaruhi oleh ilmu yang dia terima ya. Nah, tadi saya contohkan konsep kemajuan ya kan, maju manusia itu begini. Jadi manusia itu, kita ini harus ukur kemajuan itu bukan yang utama dari materi, jabatannya naik atau enggak, dia karirnya meningkat enggak. Hati kita makin bersih atau tidak. Karena qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi kalau manusia ini disuruh tazkiyatun nafs, ya, jiwanya itu harus makin bersih. Jadi kita itu makin maju kalau kita makin dekat dengan Allah, itu rumusnya. Ya kan? Jadi umur bertambah, ya kan, ilmu bertambah gitu ya. Itu apa? Harus amal bertambah. Jadi semakin dekat dengan Allah, ya, semakin khusyuk ya dalam ibadah, ya, semakin tenang hidupnya, semakin bahagia gitu. Nah, kalau umur bertambah ya tapi justru hidupnya tidak tenang, ya, malah dunia, nah itu berarti dia nggak maju, dia malah mundur itu. Ya. Negara maju juga begitu kita ukurannya. Negara maju itu apa? Negara yang pemimpinnya, masyarakatnya beriman, bertakwa kepada Allah. Dijamin kalau pemimpin dan masyarakatnya beriman, bertakwa, pasti berkah, kan udah dijanjikan Allah. Ya. Nah itu yang harusnya kita kejar. Saya usulkan ya ke pengajian di Mahkamah Konstitusi, pernah saya ngisi halal bihalal, hakim-hakim MK hadir semua.
Nah, saya usulkan mestinya kan kemajuan bangsa kita itu ukurannya iman takwa, gitu ya. Tapi nggak ada itu. Kemarin ada yang datang ke pesantren saya, seorang dosen dari Serang, ya, dia alumni ITS, ya, dosen teknik industri. Dan dia cerita dalam rapat dosen gitu ya, ada kebetulan dia dosen di satu universitas lah di Serang itu. Dia mengusulkan supaya mahasiswa yang mau lulus gitu ya, karena dia bilang dia baca tulisan saya, terus saya usulkan supaya mahasiswa yang mau lulus itu harusnya kalau menurut konstitusi ya, bukan hanya diuji skripsinya dong, harus diuji iman takwa akhlak mulianya. Kalau dia muslim harus ditanya, dia sholatnya bener apa enggak, akhlaknya bener apa enggak, gitu ya. Harus diteliti, karena itu amanah konstitusi. Ya, terus dosen ini cerita waktu dia usul di rapat pimpinan kampus itu, banyak yang terkejut katanya, termasuk rektornya, karena nggak terpikir, selama ini nggak terpikir. Ya kan sekarang begitu, kenapa mahasiswa lulus diuji skripsi aja? Harusnya diuji kalau dia bener nggak imannya, ya kan, akhlaknya itu amanah konstitusi, ya amanah undang-undang pendidikan tinggi untuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, jadi ini aneh ya, kita nggak menjalankan amanah konstitusi itu. Nah kembali ke tadi ya, ke worldview ini. Jadi kalau orang itu berubah, ya cara pandangnya berubah. Kenapa sahabat-sahabat itu sampai haus ilmu? Karena mereka tahu betul tingginya pahala mencari ilmu. Ya, dan mereka berlomba-lomba habis-habisan. Kalau sahabat Nabi itu nggak hadir di majelis Rasulullah, mereka bertanya pada yang hadir, apa tadi yang disampaikan Rasulullah? Maka mereka mencatat. Nah, ya, jadi ini yang apa ya, menjadi tradisi ilmu yang sangat tinggi. Budaya literasi itu luar biasa di kalangan sahabat karena mereka tahu betul pahala yang nanti di akhirat yang berat berarti amal ibadah seorang itu pahala mencari ilmu. Ya, makanya pahala mengajar itu juga luar biasa. Jangan sampai itu nggak ngajar karena rugi banget. Ya, Kiai Imam Zarkasi kan sampai di biografinya nanya santri Gontor. Karena anak saya ada 2 yang dari Gontor. Saya tanya anak saya dulu yang nomor 2 baru selesai dari Gontor. Saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Dia, mau kuliah Pak. Saya bilang inilah salah. Santri lulus pesantren kuliah itu nggak ada rumusnya. Santri itu lulus pesantren jihad. Nah itu tuh Kiai Imam Zarkasi itu di situ rumusnya. Makanya ketika Kiai Imam Zarkasi di biografinya nanya, santri Gontor sudah lulus, kamu sudah lulus, kamu sudah ngajar, belum Pak Kiai? Kalau Pak kata Kiai Imam Zarkasi, mati kamu. Itu beliau bilang santri yang lulus nggak ngajar, kata beliau mati kamu. Artinya kamu lebih baik nggak hidup gitu daripada kamu nggak ngajar. Nah, beliau ada video yang beredar itu kan, aku didik kamu jadi orang-orang besar. Orang-orang besar itu bukan jadi pejabat, jadi pengusaha, bukan. Ya, tapi kamu pergi ke pelosok-pelosok di kampung-kampung itu dan kamu ngajar ilmu di sana. Itulah kamu orang besar. Itu beliau pesan betul. Ya. Jadi ya saya berusaha kan, anak saya nomor 1 tuh lulus IPB ekonomi syariah dulu dari Gontor juga. Alhamdulillah sekarang kayaknya ngajar juga, dia ngajar SD, ngajar bahasa Arab. Ya, jadi jangan sampai nggak ngajar. Ya, orang visi akhirat tuh di situ. Ya, kenapa saya bilang, saya pernah tulis artikel judulnya bisnis pendidikan itu pasti rugi. Ya, dan kenapa bisnis pendidikan itu pasti rugi? Karena ilmu itu nggak bisa dihargai dengan harta benda di dunia ini. Ya, berapa harganya seorang guru yang mengajar Al-Quran, bisa baca Al-Fatihah dengan benar, sampai bisa menyelamatkan muridnya itu dari api neraka. Surga itu mau dihargai berapa guru ini? Gitu ya. Jadi itu makanya kata Rasulullah kan, ya kalau yang paling berhak mendapatkan upah, kalau itu ya paling berhak, itu yang mengajar Quran. Karena memang nggak bisa dinilai dengan uang, gitu ya. Jadi rugi. Nah inilah pentingnya worldview, ya, cara pandang. Makanya saya nggak setuju ada saya pernah nyari guru tahfidz gitu ya, terus
nanya gaji dulu, nggak usah lah, kalau sudah datang saya dibayar berapa, udah nggak usah kalau gitu. Ya, jadi ya meskipun juga jangan terlalu ya kayak di kita ini kan Pak Nur ya masih di bawah standar lah ya, dosen-dosen kita, guru-guru kita ini masih ya alhamdulillah ya, mereka semakin ya kita hibur aja, semakin kecil gajinya di dunia itu kan tabungan di akhiratnya makin besar. Amin. Nah itu jadi semakin kecil gajinya di dunia gitu ya, itu doanya insya Allah makin makbul karena kan dia dalam kondisi yang tertindas sebenarnya. Amin Ustaz. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau apalagi kalau nggak digaji itu makin besar lagi ya. Nah gitu. Karena guru itu mujahid dan atasannya bukan kepala sekolah, bukan ketua yayasan, bukan pemerintah. Kalau mujahid itu atasannya Allah sudah. Itu hubungan dia langsung dengan Allah aja. Kalau minta duit langsung sama Allah udah. Ya, jangan minta ke yayasan atau ke pesantrennya, langsung minta sama Allah udah. Itu tuh mujahid itu udah dijamin. Ya, jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Udah itu rumusnya. Ya, itu tokoh-tokoh PII dulu ya Pak. Husni Tamrin, Pak Hartono Marjono, itu kalau pesan saya ayatnya itu aja itu. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Ya. Ini juga worldview, ya cara pandang kita terhadap ilmu, ya terhadap akhirat, ya itu mengubah, ya. Jadi kalau orang sudah worldview-nya berubah, dia sekuler, dunia, saikulum itu artinya dunia. Saya beri contoh terakhir ya, misalnya sekarang lah ya, pernah dalam pertemuan dengan wakil presiden ormas-ormas Islam waktu itu tentang pandemi gitu ya, saya usulkan ke wakil presiden waktu itu ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin, saya usulkan supaya sektor ibadah itu masuk sektor esensial gitu. Jadi kan waktu PPKM ya, itu kan sektor esensial itu yang dimaksudkan sembako itu ya, komunikasi, obat-obatan gitu ya, sehingga mereka tapi masjid itu nggak dimasukkan sektor esensial. Ibadah, doa itu nggak masuk sektor esensial. Akhirnya kan sempat pertama dibatasi, ya bahkan ditutup, kemudian dibatasi. Karena tidak diletakkan ya masjid ibadah itu sebagai sektor esensial dalam penanggulangan pandemi gitu. Ya. Kemudian saya tulis artikel, setelah itu saya kirim ke staf khususnya Wapres. Alhamdulillah beliau malah senang, terus kemudian saya sebarkan, ya silahkan, dia bilang. Itu usulan saya, supaya kenapa? Worldview, cara pandang melihat virus corona ini beda antara muslim yang worldview-nya Islam dengan yang worldview-nya sekuler. Kalau orang sekuler memandang virus ini gitu ya, itu hanya aspek rasional dan empiris, hanya dua saja ilmunya. Ya. Makanya berdasarkan apa riset? Saya percaya virus corona ini ada, meskipun saya nggak pernah ngelihat sendiri, tapi kan kuliah saya di kedokteran hewan dulu, jadi saya belajar virus itu 1 semester, ilmu virologi itu saya ingat betul, sampai kemudian dosen saya meninggal, itu kalau ngajar virologi, ya, saya masih ingat namanya Pak Suharjo, itu enak sekali belajar virus, saya belajar bakteri, saya tentu percaya karena saya nyuntikkan virus kok ke tubuh hewan percobaan gitu ya. Nanti setelah itu kita bedah. Virus itu ada. Virus corona ini ada. Nah, satu, itu ilmu tuh. Ilmu itu kan pasti. Dia datang dari sumber yang terpercaya. Ya, makanya dalam Islam itu mengakui 3 sumber ilmu. Di dalam Aqaid Nasafiyah. Ya, asbabul ilmi linnasi salah satu. Sebab manusia meraih ilmu itu ada 3. Jadi epistemologinya gitu ya. Satu ilmu yang berasal dari panca indera. Itu namanya empirical knowledge. Seperti ilmu virus, ilmu vaksin. Ini ilmu panca indera. Ini kita nggak nolak. Ya, itu ilmu. Ya. Ilmu apa ya? Misalnya, tapi hati-hati juga nanti dalam ilmu sosial, karena ada metode-metode eksperimen sosial yang itu belum sebagai derajat ilmu. Contoh misalnya ya, pembagian umur menurut psikologi perkembangan, psikologi modern.
bahwa remaja itu umur dari 13 sampai 18. 18 sampai 25 ya menurut apa Elizabeth Harlock itu kan baru dewasa awal. Nah, mereka buat kategorisasi umur ini ya dasarnya adalah riset empiris. Dia sebarkan kuesioner di beberapa kalangan remaja. Akhirnya dicirikanlah bahwa umur 13 sampai 18 itu ciri-cirinya begini kan gitu. Itu kan sampling, teknik sampling. Dia tulis bahwa oh dia labil, dia mencari perhatian gitu loh. Nah, ini ya meriset begini, ini belum sampai derajat ilmu sebenarnya. Ini baru masih unsurnya itu zon-nya masih besar, dugaan. Apalagi ini bertentangan dengan ilmu wahyu. Ya, untuk menentukan umur dewasa nggak dewasa itu bukan empiris, harusnya ilmu wahyu. Karena itu langsung Rasulullah sebutkan. Kan dalam bidang pendidikan nih kita penting memperhatikan. Rasul sebut ada paling enggak 3 umur. Ya, beliau ini. 1 umur 7 tahun. Perintahkan anak sholat. 2 umur 10 tahun. Ya. Anak harus sudah sholat. Boleh dipaksa. 3 umur 15 tahun. Ya, itu komariah ya. Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat ya untuk berperang ketika umurnya belum genap 15 tahun. Dan itu nanti menjadi dasar pendidikan internasional. Ya, seperti kurikulum Cambridge sampai sekarang anak baru boleh kuliah setelah 14 tahun. Ya. Ini nanti saya cerita yang kapan-kapan ini tentang konsep ini sendiri. Maksudnya begini, ini contoh, ini ilmu wahyu nih. Ya, jadi kalau anak sudah 14 tahun, dia harus dididik sebagai orang dewasa. Karena dia sudah mukallaf, dia akil balik. Makanya anak lulus SMP itu harusnya sudah kuat akidahnya. Harus sudah kuat akhlaknya, harus sudah kuat dia ibadahnya, ya, sudah tahu dia mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur. Ini ilmu nih ya. Jadi itu tadi empirical knowledge, kemudian refit knowledge, ilmu wahyu. Yang ketiga baru rational knowledge. Ilmu rasional ini namanya Allah itu sifatnya universal ya. Ya sebagai contoh ya dalil-dalil rasional itu misalnya ya kan kalau ada kebakaran pasti ada api. Kita nggak melihat api secara empiris, secara indrawi. Tapi kita melihat asap dan rumah terbakar. Kita memastikan secara logika kita pasti api itu ada. Ya, nah itu nanti rational knowledge, empirical knowledge dengan refit knowledge, ilmu wahyu. Nah ini harus dipadukan. Ya. Nah tadi saya mau melihat ini. Bagaimana melihat fenomena virus? Virus ini 3 sumber ilmu ini harus masuk kita lihat. Ya. Jadi empirical knowledge-nya apa? Ya riset itu. Ya. Rational knowledge-nya apa? Menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain. Ya, kemudian kita tarik menjadi satu kesimpulan. Ya, kita kita konseptualisasikan bahasa diskusi begitu. Ya, kita konseptualkan ya hasil-hasil kajian empiris itu menjadi satu konsep tertentu. Itu menjadi teori. Ya, rational knowledge. Yang ketiga refit knowledge, ilmu wahyu. Jadi kita memahami virus ini bukan sekedar supaya menanggulangi virus ini yang terpenting ya. Kalau dari segi ilmu rasional dan empiris kan supaya orang sehat, nggak kena virus atau kena virus tapi dia kebal, ya daya tahan tubuhnya kuat sehingga dia sehat. 80% yang terserang virus corona ini dia tidak sakit, 80% itu tetap dia sehat, gitu ya. Yang sakit itu 20%. Yang parah sekitar 5%. Itu karakternya virus corona ini gitu ya. Nah, tapi ingat ada ilmu wahyu bahwa virus ini itu nggak datang dengan sendirinya. Ya. Nggak ada virus itu nggak ada kehendak. Virus itu nggak punya kehendak. Jadi saya nggak setuju kalau istilah itu kita perangi virus karena virus itu nggak punya kehendak. Ya kan? Virus itu dikirim oleh Allah kepada kita. Ya, jadi cara pandang pada virus ini penting. Jangan hanya yang
rasional dan empiris gitu ya. Ini worldview kita itu memandangnya harus komprehensif. Masukkan ilmu wahyu bahwa virus itu datang ke kita itu dikirim oleh Allah. Yang syariatnya Rasul contohkan ya, atau Rasulullah sebutkan misalnya kalau ada wabah begini jangan masuk kan gitu. Kalau yang di dalam jangan keluar, itu kan memang syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi hakikat virus itu dijelaskan oleh ilmu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Hadis menjelaskan itu. Pertama, virus ini nggak punya kehendak, Allah yang ngirim. Dan Allah mengirimkan sesuatu kepada kita, musibah, ya, masuk nanti banjirkah, gunung meletuskah dan seterusnya. Itu pasti ada maksudnya. Ilmu wahyu menjelaskan, Al-Quran dan Hadis menjelaskan itu. Apa sebetulnya ya tujuan Allah mengirimkan berbagai musibah ini? Kan tujuannya kan satu yang terpenting, agar manusia itu kembali kepada fitrahnya, agar manusia itu semakin dekat dengan Tuhannya, agar manusia itu semakin takwa. Itu tujuannya. Jadi ini bedanya gitu ya, kalau nanti pemimpin Muslim yang punya worldview Islam dalam proyek penanggulangan pandemi COVID-19, bukan hanya menjelaskan berapa yang sembuh, berapa yang sakit gitu ya, bukan hanya itu. Yang paling penting justru adalah apakah manusia itu tambah baik apa enggak, gitu loh. Sebab dalam pandangan Islam ya, orang yang sakit tapi takwa itu lebih baik daripada orang yang sehat tapi jahat. Ya. Waktu ya, dokter-dokter itu saya ngasih sambutan Ikatan Rumah Sakit Islam itu, saya sampaikan harusnya dokter itu kalau ngobati orang ya jangan asal diobati. Ini orang jelas ini koruptor. Ya, saya bilang kalau Anda ngobati orang harus ada perjanjian. Ya, saya ngobati Anda tapi nanti jangan korupsi ya, gitu loh. Kalau Anda korupsi, saya doain mudah-mudahan Anda sakit lagi, gitu loh. Jadi karena yang paling penting dalam hidup manusia itu bukan soal sehat fisiknya, dia itu jadi orang baik, gitu. Ini jadi harusnya proyek penanggulangan corona itu hasilnya bukan hanya yang sembuh berapa, yang jamaah di masjid bertambah apa enggak kan gitu. Jadi kalau corona ini berhenti ya kan, yang zakat malah kurang, yang ibadah tambah lemes gitu ya, yang nyari ilmu tambah nggak semangat, itu berarti gagal. Berarti ujian yang ditimpakan Allah itu nggak mencapai hasilnya. Nah, kalau itu terjadi itu bahaya itu. Bisa jadi nanti Allah ngirimkan ujian yang lebih berat lagi. Kan gitu. Orang kan gitu ya, dicubit nggak kerasa, dibangunin, ya, kata anak saya yang di pesantren dulu, kalau di kantor kan dikasih tanggung jawab, bangunin 10 orang. Ya, kalau kadang saya cubit nggak bangun, saya ini nggak bangun, bisa tendang. Manusia itu kan disadarkan kamu dekat dengan Allah, nggak dekat-dekat juga, nggak sadar-sadar juga, tambah orang Jawa bilang kemaki. Kalau orang Jawa tahu itu ya, kemaki, kemelinti gitu ya. Jadi tambah nantang Tuhan. Ya kan? Tambah berani melawan syariat. Tambah durhaka. Nah, kalau begitu diapain manusia begitu? Iya kan? Kan akhirnya apa? Allah berhak menurunkan azab. Ini contoh worldview nih. Jadi cara pandang harusnya dalam menangani masalah itu bukan jangan berhenti di aspek materi, tapi karena dominasi sekuler liberal ini luar biasa materialismenya, akhirnya orang berhentinya di situ. Proyek penanggulangan corona itu hanya bagaimana manusia sembuh, udah itu aja, bukan bagaimana manusia takwa, kan gitu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, ya, nggak ada yang menimpa kami kecuali Allah telah tetapkan itu. Ini semua kehendak Allah. Ya, jadi ini penting sekali kalau worldview kita ini masih terjangkit gitu ya, virus-virus sekularisme materialisme ini, ya susah kita bangkit. Ya, akhirnya yang terjadi apa ya?
Kenapa orang nggak semangat nyari ilmu? Karena dia nggak paham. Karena dia masih merasa, kemarin saya kan ngajar Islamic Worldview untuk kelas 1 SMA di pesantren. Setiap ngajar ada aja santri yang ngantuk. Saya bilang, kamu ini ngantuk. Berdiri coba, saya bilang. Berdiri. Sekarang gini, saya bilang. Kalau kamu, saya ngajar nih ya, kamu saya bilang, yang nggak ngantuk saya kasih uang 5 juta. Kira-kira kamu ngantuk nggak? Enggak, Ustaz. Nah, makanya berarti kamu tuh nggak paham bahwa ilmu yang saya sampaikan ini lebih dari nilainya 5 juta itu. Jadi orang masih merasakan Ali bin Abi Thalib itu di situ kan, dia derajat takwanya udah begitu tinggi. Lalu ditanya, ilmu sama dunia pilih mana? Pilih ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau sekarang ya kan sama. Kalau orang nggak paham makna, ya kan, kucing itu ya, antum kasih ikan asin ya dengan uang 1 miliar, kucing pilih mana? Nah itu, masa kita kalah sama kucing? Jadi dia nggak tahu bahwa ini berharga. Nah itulah yang Al-Quran itu mengubah ya cara pandang bangsa Arab waktu itu. Antum melihat di Madinah ya, itu namanya sahabat ya, dengan khalifah kepala negara terbesar Umar bin Khattab. Nggak takut, wahai Umar, kalau kamu nyeleweng gitu ya, salah, aku luruskan dengan pedangku ini. Umar nggak marah, karena dia tahu ya bahwa itu benar rakyatnya itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat, jadi ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Nah itu benar, itu diamalkan benar dalam masyarakat, dalam ini masyarakat. Jadi di Madinah beda dengan di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah yang mulia itu yang kaya, yang cantik, penyanyi, selebriti waktu itu, penyair ya, itu mulia itu. Karim ya, yang disebut sebagai apa ya, faktor yang dihormati, dipuja, itu kan itu. Kecantikan, keturunan, kebangsawanan waktu itu ya, banyaknya pasukan, itu mereka mulia, itu orang mulia di masa jahiliyah. Di Madinah beda lagi, yang dimuliakan orang-orang seperti Bilal bin Rabah. Jadi kalau orang-orang ini hadir di satu majelis, ya, seperti Abdullah bin Umar, itu beliau miskin, Ali bin Abi Thalib miskin, ya. Tapi karena ilmunya tinggi, Ibnu Abbas ilmunya tinggi, Abdullah bin Mas'ud, mereka itu statusnya VIP, gitu lah, dihormati. Nah, worldview-nya di situ, ya. Jadi mereka dihormati bukan karena jabatannya, bukan karena apa namanya pangkatnya, ya, bukan karena popularitasnya, bukan karena hartanya. Makanya dulu di zaman keemasan Islam, kalau ada ulama datang ke satu kota, ya, yang menyambut ribuan. Dan menyambut itu mereka bukan hanya dengarkan ceramah. Masyarakat waktu itu kalau menyambut ulama, mereka bertanya tentang banyak hal. Sampai ratusan masalah itu ditanyakan. Karena budaya ilmu hidup di tengah masyarakat itu. Ya. Ada seorang ulama ya, itu datang ke satu kota, berapa tahun nggak ada yang nanya ke dia. Akhirnya dia keluar dari situ. Dia bilang masyarakat ini sudah mati. Jadi di dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji ya, pasal 5 itu ada gini. Indah sekali itu. Di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi ciri orang yang berilmu tuh, makanya kalau ada anak-anak ya, itu senang bertanya, itu calon anak pintar. Ya, jadi kalau kita mendidik ya, jangan anak-anak itu dimatikan daya pertanyaannya. Ya, saya pernah 20 hari keliling Inggris ya. Ada satu peristiwa kecil yang menarik bagi saya. Ketika saya ngisi ceramah di mahasiswa kita di Edinburgh University di Inggris tuh. Dan itu ada mahasiswa Malaysia juga yang hadir. Waktu pulang saya ikut mobilnya teman dari Malaysia. Ya. Terus kemudian saya diajak mampir ke rumahnya. Nah, sepanjang di mobil itu, anak dia yang kecil itu ya, terus bertanya, sampai rumah juga. Sampai akhirnya orang tua ini merasa anaknya ini nggak tahu sopan santun gitu. Terus dia bilang ke saya begini, saya baru sadar. Dia bilang, inilah produk pendidikan Inggris. Ya, anak itu ya dirangsang untuk menjadi expert.
Nah, sebaliknya, saya pernah mengunjungi Australia tahun 93. Undangan Kemenlu waktu itu meliput pemilu di Australia. Sama, saya kemudian di salah satu agendanya itu mengunjungi satu SD di Australia. Ketika saya masuk ke SD itu, tahun 93 itu saya masih umur berapa tahun tuh ya? 27 tahun. Ya, waktu itu. Itu anak-anak SD itu pada nanya. Ya, jadi saya pikir hebat ya mereka ya, mendidik anak-anaknya itu senang bertanya. Ya, senang bertanya. Saya melihat anak saya begitu, kalau anak saya itu senang bertanya, gitu ya, dia kalau nggak ngerti dia nanya, kalau sekarang saya gampang, lihat Google, lihat Google. Ya, apa ini Pak Ainul? Lihat Google. Sekarang enak banget ya kita jadi orang tua. Cari di Google ada itu sebenarnya. Tapi daya tanya itu penting, ya daya kritis itu penting. Ya, jadi kelihatan ya kalau orang senang ya, diskusi itu karena dia berpikir. Jadi kata Raja Ali Haji itu, di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Nah, saya kembali ke tadi ya, worldview. Jadi itu contoh-contoh ya bagaimana mengubah Al-Quran itu mengubah worldview bangsa Arab gitu ya. Dari bangsa yang asalnya materialis gitu ya, menjadi bangsa yang berpikir metafisika ya, mengenal Allah ya kan, Tuhan yang satu, Tuhan yang mengajar ya, Tuhan yang menciptakan gitu. Itu berlawanan dengan konsep ketuhanan mereka sebelumnya ya. Mereka mengenal dunia ya. Jadi makanya indah sekali ya, kalau antum baca nanti Gurindam 12-nya Raja Ali Haji pasal 1 itu pasal tentang worldview. Worldview betul. Jadi di pasal 1 itu kan ini, barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Orang kalau udah nggak mau pegang agama, itu ada orang sekuler. Kata Pak Nasir kan orang sekuler itu ladiniah, paham yang menolak agama, paham yang nggak mau diatur oleh agama. Maka nggak boleh dibilangkan nama. Ya, orang seperti itu. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Nah, yang 4 ini, ya, kata Raja Ali Haji, barang siapa mengenal Allah ya, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa yang mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahri. Kedua, ketiga, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudorot. Ini worldview nih. Jadi dia mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, mengenal akhirat. Udah 4 itu. Kalau betul-betul dia makrifat, maka dia itulah ya. Yang pasal 2-nya begini. Barang siapa mengenal yang tersebut, maka taulah ia makna takut. Maksudnya takwa. Jadi orang yang takwa itu, orang yang mengenal ini, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia, mengenal akhirat. Nah, ini worldview. Ya. Kita nggak bisa kalau mengubah, kalau worldview-nya nggak berubah, dominasi sekuler materialis sekarang besar sekali. Sama kayak sekarang ya kita bilang kan, misalnya sekolah, saya suka nanya, sekarang andekan ya, kita buat kampus nih, Universitas Dakwah Indonesia, ya, singkatannya UDIN, ya, misalnya gitu ya. Terus dengan kita buat Universitas komputer atau Universitas Teknologi Indonesia, kira-kira gitu ya, banyak mana yang masuk UTI atau UDIN? ini di Indonesia ini kan ada 3 kata yang nggak disukai sebenarnya, tapi penting. 1 dakwah, 2 pendidikan, 3 pertanian. Jadi kampus saya IPB itu sekarang udah nggak pakai pertanian lagi. IPB itu bukan kepanjangan Institut Pertanian Bogor sekarang, namanya udah diubah Universitas IPB. Ya. Karena jualan pertanian kan ya itu susah laku. Jadi padahal pertanian ini katanya penting. Yang kedua pendidikan.
udah dihabisi semua. Universitas pendidikan sekarang nggak ada, ya dulu kan IKIP, ya kan, ITB masih bertahan, ITS bertahan, ya. Tapi IKIP, Institut Keguruan, udah nggak bisa bertahan, sama-sama institutnya. Ya, jadi akhirnya sekarang jadi universitas semua, Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jogja, Universitas Negeri, tinggal Bandung aja, UPI, kampusnya Pak Sekjen kita Pak Afid Solihin. Itu kata beliau UPI itu kadang-kadang diplesetkan universitas padahal IKIP. Ini kata Pak Afid nih, guyonannya katanya, ya, karena orang masih memandang ya UPI itu masih jelmaan IKIP. Susah itu. Saya teman-teman di UNJ pernah nanya Pak Nur, Ustaz gimana supaya pendidikan kita maju? Pendidikan kita ini maju, saya bilang, kalau mahasiswa paling pinter di Jakarta, semua bilang itu, daftar ke UNJ dulu. Nah, kalau di UNJ nggak diterima, baru daftar ke kedokteran UI. Itu insya Allah, ya, pendidikan kita maju. Kuncinya kan gampang, pendidikan kita maju kalau gurunya orang-orang terbaik. Dulu begitu, sampai tahun 60-an. Yang daftar ke sekolah-sekolah guru itu yang paling pinter. Yang daftar ke SGA, sekolah guru atas itu yang paling pinter-pinter. Kalau nggak diterima di SGA, sekolah guru, baru daftar ke SMA terbaik. Itu sama Jepang, Finlandia semua begitu. Jadi kunci pendidikan kita hebat kalau gurunya orang-orang terbaik. Nah begitulah ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana pentingnya worldview, ya, ru'yah, ya, ru'yatul Islam, Islamic worldview ini cara pandang kita, ya, yang Islami, itu ya, cara pandang Islami terhadap semua realitas yang ada, ya, itu sangat menentukan pada amal kita, ya. Baik, ya, sudah 9:30, ya, saya kira sudah cukup ya, kalau mudah-mudahan nggak ada pertanyaan.